Jadi siapa orang yang beriman? Kata Nabi, al iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Orang beriman itu yang sudah selaras kolbu, lisan dan perbuatannya. Kenapa? Karena kolbunya sudah terbuka, sudah kenal kepada Allah, lisannya pun terjaga. Tidak mungkin bohong, tidak mungkin menyampaikan hoax, tidak mungkin menyakiti orang. Yang terucap dari mulutnya, kata Quran, illa kilan salaman salama. Tidak ada yang keluar dari mulutnya kecuali ucapan damai dan mendamaikan. Kita butuh ini sekarang. Kita butuh orang yang sejati, bukan orang yang palsu. Kita malah membaca yang lain. Padahal perintahnya di Quran, ikra kitabaka, bacalah kitabmu. Cukuplah itu sebagai juru hisabmu. Berarti di dalam kitab kita itu ada apa? Ada informasi. Informasi tentang apa? Informasi tentang diri kita. Makanya kita bisa menghisab diri kita, bisa merefleksi, bisa mengevaluasi diri kita. Makanya saya berulang kali mengatakan, alam hisab itu bukan nanti, sekarang di sini Bapak Ibu. Karena kalau bukan di sini, kapan perbaikannya? Evaluasi diri itu sekarang supaya kita bisa memperbaiki diri. Kalau nanti gimana memperbaikinya? Tidak perlu ada evaluasi kalau tidak ada kesempatan untuk perbaikan. Clear sampai sini? Oke, saya mau nanya sama Bapak Ibu, saat Nabi Muhammad dapat ayat ini, sudah ada Quran belum? Belum. Waktu Nabi Muhammad dapat ayat zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini kitab gak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sudah ada nggak kitabnya? Padahal Allah bilang ini kitab. Kalau ini ada barangnya. Jadi Nabi Muhammad membaca apa Bapak Ibu? Membaca apa? Menemukan diri, mengenal ilahi Robbi, menemukan jalan pulang, terbang melayang, menemukan tempat asal, asal semua kejadian. Itu yang dibaca. Yang dibaca oleh Nabi Muhammad adalah diri sejatinya. Maka karena beliau membaca diri sejatinya, beliau jadi kenal siapa Tuhannya. Makanya kitab itu dalam bahasa agama disebut kalamullah. Kalam itu sifat, Allah itu zat. Sifat dan zat tidak pernah berpisah. Jadi kitab yang sejati tiada lain adalah Allah itu sendiri, ada bersama setiap orang, lebih dekat daripada urat nadi setiap orang. Masuk akal? Masuk akal? Pertanyaannya, sudahkah Bapak Ibu bisa membaca kitab sejati itu? Makanya karena belum bisa membaca kitab sejati itu, kita jadi kekurangan informasi. Kita hanya membaca semua informasi yang berdasarkan panca indera dari luar. Akibatnya jadi salah kaprah. Karena yang di luar itu banyak yang disebut oleh kita A, hakikatnya belum tentu A. Bahkan secara fisika kuantum, yang disebut dengan materi di alam semesta, apa yang kita sebut materi pun ternyata secara fisika tidak benar-benar materi. Itu hanya energi-energi yang berpilin. Wah, kalau kita bicara fisika kuantum jadi mengerti. Nah, udah, kita tunda dulu sampai di situ. Sekarang saya mau nanya Bapak Ibu, apakah dalam darah Bapak Ibu ada Allah? Dari mana Bapak Ibu tahu? Dari Allah kan? Allah bilang, wa huwa ma'akum, aku bersama kamu. Bahkan Allah ngasih informasi, aku lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Masuk akal? Jelas Allah bersama Bapak Ibu? Ingat, makanya Sang Maha Tunggal itu berada dalam setiap bentuk. Bukan Allah banyak,
Sang Maha Tunggal ada setiap bentuk. Maka Allah bilang, aku meliputi semesta raya. Clear sampai sini? Oke. Kalau dia ada bersama kita, lebih dekat daripada uratan di leher kita, berarti kitab sejati itu ada pada diri-diri kita? Ada. Berarti ayat ini masuk akal kalau Allah menyuruh baca? Ikra kitabaka, baca kitabmu, kitabmu, kitabmu. Cukup itu sebagai juru hisab. Nah, Bapak Ibu itu harus belajar keterampilan membaca kitab diri, kitab sejati. Itu yang disebut dengan ilmu mengenal diri. Maka Nabi Muhammad mengatakan, ilmu yang seperti itu namanya ilmu ma'rifatullah. Keren Bapak Ibu. Makanya Nabi mengatakan, makrifat itu adalah modalku, akal pikiran sumber agamaku. Perhatikan saya, siapapun yang sudah diterangi cahaya makrifat, maka akal pikirannya menjadi sumber agama. Akal pikirannya menjadi bernas, cerdas, bisa melampaui segala keterbatasan, memahami syariat, memahami thariqat, memahami hakikat, memahami makrifat, utuh keilmuannya. Gitu. Clear sampai sini? Oke. Belum, tenang aja, ini belum, masih pembukaan ini. Oke, perhatikan sekarang, lihat saya semuanya, ya. Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-45, ini sering saya sampaikan, Allah menyampaikan, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab. Jadi sebenarnya kitab itu ada pada diri kita? Ada. Bisa dibaca? Bisa. Cuman masalahnya kita sekarang belum tahu cara bacanya. Makanya diutuslah para nabi, para rasul. Tugasnya beliau-beliau itu sebetulnya mengajarkan kepada kita bagaimana cara membaca kitab itu. Itulah harusnya tugasnya para ulama. Bukan ngurusi yang lain-lain. Bantu umat ini supaya dia bisa membaca kitab sejatinya. Kalau dia bisa baca kitab sejatinya, dia mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Perilakunya pasti baik. Tidak mungkin menjarah rumah orang, gak mungkin. Gak mungkin. Tidak mungkin menyakiti orang, gak mungkin. Tidak mungkin merusak fasilitas publik, gak mungkin. Maka di Quran, hanya orang-orang yang mengaku beriman yang suka membuat kerusakan di muka bumi ini. Bukan orang beriman, yang mengaku beriman, cuma ngaku-ngaku doang. Yang iman beneran gak mungkin. Insan isbatul yakin hadir sebagai penyejuk jiwa. Insan isbatul yakin beri nafas bagi semesta. Insan isbatul yakin sebagai pelepas dahaga jiwa. Insan isbatul yakin penerang bagi kegelapan jiwa. Asik. Saya juga nggak tahu kata-kata itu meluncur bukan dari pikiran saya, dari intuisi. Nah, sebentar lagi kita masuk ke situ ya. Perhatikan dulu Bapak Ibu ya. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab. Sudah diwahyukan? Sudah ditiupkan, sudah bersama kita. Tapi kita tidak menyadari kehadirannya. Kita tidak tahu cara membacanya. Itu masalah kita. Makanya sempit pikiran. Seolah-olah hidup itu terbatas. Padahal hidup itu tanpa batas Bapak Ibu. Tanpa batas. Makanya siapa yang sudah bisa membaca kitab baru boleh mendirikan sholat. Sholatnya nggak akan mabuk. Sholatnya pasti cuma ingat kepada yang sudah disaksikannya. Kan Nabi Muhammad juga Isra Mi'raj dulu baru sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari keji dan munkar. Baru sholatnya bisa mencegah dari keji dan munkar karena sudah tahu siapa yang disembahnya. Keren banget. Keren gak Bapak Ibu ayat ini? Pernah gak baca ayat ini? Ya pernah sekarang ya. Nah makanya perhatikan kalimat berikutnya ya. Wala zikrullahi akbar, sesungguhnya
ada lagi yang paling akbar kecuali mengingat Allah. Ulangi. Tidak ada yang lebih akbar, yang lebih besar kecuali mengingat Allah. Dan mengingat Allah itu yang paling besar. Dan mengingat Allah hanya bisa dilakukan oleh mereka yang sudah tahu dan kenal kepada Allahnya, yang sudah bisa membaca kitab diri yang ada dalam dirinya. Clear sampai sini? Oke, sekarang kita mundur pada ayat yang tadi. Yuk, mundur ke sini. Ulangi ya. Apa katanya? Yuk, mundur ke An-Nahl dulu, An-Nahl 43. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu. Clear? Sudah tidak perlu saya ulang lagi ya. Laki-laki ngerti ya? Wahyu ngerti ya? Wahyu urusan laki-laki, urusan perempuan? Ya, kalau begitu perempuan bisa memahami wahyu? Bisa, karena dalam diri perempuan juga ada laki-lakinya. Makanya sudah sepasang, bukan? Adil nggak Allah Bapak Ibu? Adil. Boleh nggak Ibu Tuti jadi pemimpin? Boleh. Boleh nggak Pak Tato jadi pemimpin? Ya, bukan hanya Tato, Tuti juga boleh. Paham sampai sini? Ya. Lanjut ya. Nah, kecuali orang-orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada ahli ingat jika kamu tidak mengetahui. Clear sekarang? Siapa ahli ingat di sini? Jelas, orang yang sudah ingat kepada Allah, orang yang sudah tahu kitab sejatinya, orang yang sudah terbuka mata kolbunya, dan orang yang sudah bisa menyaksikan diri sejatinya, orang yang sudah mengenal kepada Tuhan. Di ayat lain Allah beri gelar orang ini namanya ulul albab. Para nabi, para rasul di zamannya menyebut orang-orang ini ahlul bait, ahli-ahli baitullah. Baitullah itu kolbu Bapak Ibu. Clear sampai sini? Nah, ini ngaji hakikat ya. Ngaji hakikat supaya apa? Supaya cerdas. Karena selama ini kecerdasan ini nggak pernah dipakai. Tapi clear ya. Jadi yang harus ditanya kalau Bapak Ibu tidak tahu siapa? Ahli ingat. Ulangi, yang harus ditanya kalau Bapak Ibu tidak tahu siapa? Tidak tahu apa? Itu masalahnya. Tidak tahu Allah. Makanya kalau kamu tidak tahu Allah, tanyalah pada ahli ingat. Karena ahli ingatlah yang sudah tahu dan kenal kepada Allah. Clear? Makanya kalau bertemu dengan ahli ingat, orang-orang yang sudah mencapai kesadaran, jangan tanya yang receh-receh. Jangan minta doa kaya. Jangan minta doa supaya gampang jodoh. Mintalah kepada dia petunjuk supaya kita ditunjukkan jalan menuju Allah. Itu. Jangan minta doa-doa mustajab. Gak punya dia. Clear sampai sini? Nah. Makanya Allah di Quran, di surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 41, beliau mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, ya, uzkurullaha zikran katsir. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Lihat saya semuanya, lihat saya semuanya. Yang boleh, yang diseru untuk mengingat Allah di ayat ini hanya orang yang beriman. Jadi siapa orang yang beriman? Kata Nabi, al iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amulun bil arkan. Orang beriman itu yang sudah selaras kolbu, lisan dan perbuatannya. Kenapa? Karena kolbunya sudah terbuka, sudah kenal kepada Allah, lisannya pun terjaga. Tidak mungkin bohong, tidak mungkin menyampaikan hoax, tidak mungkin menyakiti orang. Yang terucap dari mulutnya, kata Quran, illa kilan salaman salama. Tidak ada yang keluar dari mulutnya kecuali ucapan damai dan mendamaikan. Kita butuh ini sekarang. Kita butuh orang yang sejati, bukan orang yang palsu. Tapi orang-orang seperti ini memang
terkadang tidak mau menampakkan diri. Dia bersembunyi di tempat terang karena dia orang biasa. Saking biasanya sering disepelekan. Tidak pakai atribut apa-apa. Karena dia sudah signlessness, gak butuh atribut. No atribut, no gelar, tidak pakai apa-apa. Lanjut? Oke. Sudah mulai mengerti atau tambah pusing? Oke, jadi sekarang sekali lagi saya tanya. Tanyalah ahli. Ingat, jika kamu tidak tahu apa? Tidak tahu jati dirimu. Nah, pengetahuan tentang jati diri itu sering disebut pengetahuan inti. Sebelum kita belajar pengetahuan yang lain. Yang lain itu hanya pengetahuan turunannya, suplemennya. Yang pokoknya adalah pengetahuan tentang jati diri. Inilah masalah kita hari ini. Ya, kenapa orang gampang diprovokasi, kenapa orang gampang marah, gampang tersinggung? Itu karena dia tidak tahu jati dirinya. Dia lupa dia datang ke dunia ini untuk membawa cahaya Tuhan. Masih ingat lagu yang tadi? Makhluk cahaya berkarya di alam maya pada berkendaraan raga berbekal daya semesta. Menemukan diri, mengenal ilahi Robbi, menemukan jalan pulang, terbang melayang, menemukan tempat asal semua kejadian. Asal kejadian diri kita aja kita nggak tahu, betul nggak? Tuh. Nah, perhatikan Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu mendengar kata intuisi? Ya, nah intuisi. Saya menggunakan referensi yang keren. Saya menggunakan referensi dari Carl Jung. Ya, ini sudah tidak asing lagi. Kalau orang-orang yang belajar spiritual pasti mengenal nama ini. Ya, Carl Jung ini, ya, bukunya banyak sekali. Buku-buku spiritualnya. Ya, beliau mengatakan intuisi adalah salah satu dari 4 fungsi utama dari pikiran manusia. Berikut sensasi, pikiran dan perasaan. Jung menganggap intuisi sebagai fungsi psikologis dasar yang menengahi persepsi dengan cara yang tidak sadar. Jadi kadang-kadang kita mikir berat-berat gak muncul-muncul. Begitu kita lampaui pikiran, malah istirahat, rileks. Ya makanya ada jenis-jenis gelombang otak. Ada gelombang beta, gelombang alfa, gelombang delta, gelombang theta, gelombang gamma. Nah ketika kita bisa turun dari gelombang beta ke alfa aja, tidak terlalu capek memikirkan sesuatu. Malah tidak memikirkan, malah datang jawabannya. Nah itu yang dikatakan dengan ya menengahi persepsi dengan cara tidak sadar. Intuisi menggunakan kita, ya, memungkinkan kita terhadap kemungkinan situasi yang bersifat ilahi. Nah, jadi intuisi ini memungkinkan kita untuk mengalami situasi yang bersifat ilahi. Jadi kita bisa resonansi ketika di tingkat itu. Makanya jangan terlalu percaya. Ketika makin keras berpikir, makin banyak ilmu. Saya sudah mengalaminya. Saya kerja di laboratorium fisika material elektronik. Setiap hari yang saya lakukan adalah karakterisasi bahan, baik secara elektrik maupun secara optik. Bahkan ya kita juga secara mekanik. Jadi kalau bahan itu bisa dikarakterisasi secara elektrik, secara mekanik, secara optik. Oh, alat-alatnya macam-macam. Itu pasti yang keluar dari alat-alat itu data. Nah, ketika data itu ditafsirkan, diinterpretasi hanya menggunakan pikiran biasa, kadang-kadang lelah, pikiran tidak sanggup. Tapi begitu kita rileks, pindah dari
gelombang beta ke gelombang alfa hanya dengan sholat duhur dulu, kemudian meditasi dulu, rileks dulu. Malah jawabannya datang secara tiba-tiba tanpa pikiran sadar. Itu namanya intuisi. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami itu ya. Oke, tetapi bagaimana intuisi itu supaya ada terus-menerus? Itu masalahnya. Karena kalau sekali-kali gitu ya, itu kadang-kadang ya tidak bisa memenuhi ya pengetahuan kita. Nah, intuisi itu adalah kemampuan untuk memahami atau melihat sesuatu bersifat langsung, sifatnya abstrak dan tidak membutuhkan pembenaran atau justifikasi. Bapak Ibu lihat saya. Ada ahli fisika namanya Niels Bohr. Ya. Dia memunculkan satu rumus, yang rumus itu saat itu ya dibantah oleh semua orang-orang fisika yang lain. Tetapi suatu saat rumus yang dia munculkan itu ternyata ketemu eksperimennya dan rumus itu benar adanya. Berarti si orang fisika ini pakai apa? Intuisi. Jangkauannya sangat luas, bahkan tidak terpikir oleh orang kebanyakan yang ada di pikiran-pikiran biasa. Nah, inilah yang terjadi pada para nabi, para rasul. Mereka itu sudah menggunakan intuisinya dengan sempurna. Nah, nanti saya akan kasih tahu bagaimana caranya Bapak Ibu. Ya, ini belum masuk ke situ. Baik, saya akan memberikan dua hal, ini penting. Ada manusia sarwa indra, ada manusia panca indra. Perhatikan ya, manusia sarwa indra, manusia panca indra. Kira-kira Bapak Ibu masuk mana? Sarwa indra atau panca indra? Masuk mana? Tuh udah ngejawab, belum aja dijelaskan. Ya, harusnya jawabannya apa? Gak tahu, kan belum dijelaskan. Coba belajar jujur ya. Kan belum dijelaskan sarwa indra apa, panca indra aja. Kan belum dijelaskan. Udah ngejawab panca indra. Itulah kadang-kadang kita tuh ya. Gak mau kosong. Harusnya jawabannya apa? Gak tahu. Kan belum dijelaskan. Gitu aja sederhana. Ya? Nggak mau diulang. Perhatikan ya. Ciri manusia sarwa indra. Nah, dalam memahami berbagai peristiwa tidak hanya mengandalkan persepsi dan interpretasi sendiri, karena berada dalam komunikasi sadar dengan intelijensia tingkat lanjut. Perhatikan saya. Ciri manusia sarwa indra itu dia punya ya cara berkomunikasi dengan ya intelijensia tingkat lanjut. Cara berkomunikasinya pun di tingkat sadar. Paham ya? Coba perhatikan Bapak Ibu tadi ya, ketika memikirkan sesuatu nggak ada jawabannya, dilewat aja, relax, piknik dulu, jalan-jalan dulu, makan dulu, lagi lihat pemandangan tiba-tiba jawabannya datang. Nah, itu intuisi datang dalam keadaan tidak sadar. Udah kejawab ya? Nah, itu pasti kelompok manusia panca indera. Sudah ada intuisi, tapi intuisinya dalam keadaan tidak sadar. Nah, kalau manusia sarwa indera, dia itu bisa menjalankan intuisinya di tingkat sadar. Kenapa? Dia bisa berkomunikasi ya dengan intelijensia tingkat lanjut. Nah, intelijensia tingkat lanjut berarti dia sudah bisa berkomunikasi dengan alam-alam tinggi. Bapak Ibu, coba anak-anak ya, saya tuh pengen ngajarin anak-anak ya, biar kecerdasannya itu bisa melampaui pikiran yang terbatas. Dan ini sudah diajarkan sebetulnya di semua agama, terutama di agama Islam. Saya berani untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu kalau benar mempelajarinya, bisa membuat seseorang melampaui pikiran-pikiran terbatasnya. Makanya ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran itu bisa dimengerti sama dia. Dan hebatnya, kalau orang sudah sampai di tingkat itu, tafsirnya tidak pernah beda, sama.
Karena dia mengakses, ya, mengakses intelijensia tingkat lanjut yang sama. Dia mengakses sumber yang sama, tidak mungkin berbeda. Beda kalau dia menafsirkan dengan ego, dengan ambisi pribadinya, pasti beda-beda. Makanya pusing kan kalau belajar agama, kadang-kadang kok dari sini begini, dari sini begini, dari sini. Nah, karena itu semua di level ego, di level pribadi, di pikiran yang terbatas. Bisa menjawab ya sekarang? Kira-kira Bapak Ibu udah masuk manusia sarwa indra? Oh, ya sekarang udah mulai ya bisa jawab. Nah, ciri manusia sarwa indra selanjutnya mempunyai akses sadar pada bantuan impersonal. Impersonal itu dari yang lain yang sudah mencapai kesadaran. Jadi tidak bersifat pribadi, yang pengasih dalam menganalisis kemungkinan pilihan serta konsekuensinya. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, kalau orang yang sudah sampai di tingkat kesadarannya, ciri yang paling dasar dari orang ini adalah pengasih. Dia juga jadi sumber cinta. Dia tidak membeda-bedakan orang lain. Pada semua orang pun dia sayang. Bukankah itu yang terjadi pada para nabi, para rasul? Nabi Muhammad bisa mengasihi orang bahkan yang berbeda keyakinan dengan beliau. Beliau bisa menerima dan menghargai perbedaan. Itu Nabi Muhammad ya. Begitu kan? Iya. Bahkan beliau bisa mengasihi orang-orang yang menghinanya. Karena bagi beliau hinaan itu nggak ada masalah. Karena beliau menafsirkan hinaan sebagai guru. Hinaan itu sebagai guru untuk membuat beliau semakin kuat. Makanya saat beliau agak sedikit turun tuh ya mentalnya, gara-gara berdakwah di Taif kemudian dilempari orang sekampung sampai sandal jepitnya berdarah-darah. Ketika beliau sempat jatuh begitu, tiba-tiba turunlah ayat dari Allah. Wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Lewat intuisinya masuk ayat itu. Kata Allah, hai Muhammad, sesungguhnya bukan mereka yang melempari kamu, tapi aku yang melempari mereka, yang melempari kamu. Mereka hanya adalah tangan-tanganku untuk menguatkan kamu. Begitu tahu ayat itu, wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Hai Muhammad, bukan dia yang melempar kamu, bukan mereka yang melempar kamu, aku, kata Allah. Mereka hanya tangan-tanganku untuk menguji kamu. Tersungkur Nabi Muhammad saat itu. Lalu beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tuhan, mereka memperlakukan itu kepadaku karena semata-mata mereka tidak tahu siapa diriku, dan mereka tidak tahu apa yang aku ajarkan kepada mereka. Mereka masih terkombinasi, ya, terkontaminasi oleh egonya, ambisinya, ajaran masa lalu, dan mereka ketakutan kalau ajaran ini dianggap sebagai ajaran baru, seolah-olah ajaran ini akan menghapus ajaran mereka, padahal meluruskan ajaran mereka. Sudah bisa nggak Bapak Ibu kalau dihina orang kemudian doanya Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun? Bisa? Belum bisa? Bapak Ibu, kalau orang menghina kita bisa menjatuhkan kita tidak? Tidak. Kalau diberi makna yang positif, ya. Orang yang menghina kita itu anggap aja guru kita, guru kesabaran kita. Kan kita tidak akan marah. Coba. Karena sesungguhnya orang yang suka menghina orang lain, dia sebetulnya sedang punya masalah dengan dirinya sendiri, bukan masalah dengan orang lain. Semua orang yang gampang marah, sebetulnya dia tidak bermasalah dengan siapapun, dia bermasalah dengan dirinya sendiri. Ada data di dalam bawah sadarnya, ada luka di dalam bawah sadarnya yang belum sembuh, itu sebetulnya. Pengen nyubit saya sama yang gitu. Nah, kalau manusia panca indera, lihat saya semua, tidak menyadari adanya bantuan yang secara terus-menerus. Jadi sebetulnya, ya, intelijensia tingkat lanjut tadi itu terus-menerus sebetulnya memberi bantuan sama dia. Tapi dia tidak menyadari bantuan itu. Kenapa? Bising.
Lebih percaya pada bantuan dari diri palsunya, dari egonya, dari ambisinya. Sehingga tidak mampu mengambil bantuan itu secara sadar. Kalaupun dia itu mengambil bantuannya dalam keadaan tidak sadar, sehingga dia tidak bisa berhubungan langsung terus-menerus dengan intelijensia tingkat lanjut itu. Hanya sekali-kali aja. Ya, Bapak Ibu? Kira-kira Bapak Ibu manusia panca indera atau manusia swa indera? Enak aja, jangan-jangan nggak masuk dua-duanya. Karena intuisi yang tidak sadar pun jarang nyangkut. Oh maaf ya, saya bergurau. Untuk memahami peristiwa harus belajar mengalami pengalaman-pengalaman fisik. Nah ini, makanya orang ini kadang-kadang harus kehilangan rumah dulu, harus sakit dulu, harus berantakan dulu, bisnisnya harus hancur dulu. Dia harus mengalami pengalaman-pengalaman fisik untuk memahami sebuah peristiwa. Nah kebanyakan, mohon maaf ya, kebanyakan manusia di level ini. Tapi nggak apa-apa di level panca indera. Yang penting bisa berkomunikasi dengan ya intelijensia tingkat lanjut. Karena itu menjadi sumber kebenaran. Ini kuliah saya hari ini memang agak berat Bapak Ibu, makanya pakai jas. Ini sudah kuliah S3. Ya. S3 tuh sudah sangat sepuh. Ya. Sepuh apanya? Sepuh otaknya jarang dipakai. Jadi dia untuk memahami peristiwa harus mengalami pengalaman-pengalaman fisik. Harus sakit dulu, baru tahu cara hidup sehat. Gitu. Makanya Bapak Ibu, daripada mengobati kan lebih bagus mencegah. Makanya saya tidak mau ya baru memulai kehidupan setelah tubuh ini hancur. Mas saya jaga. Pagi-pagi saya sarapannya probiotik. Saya makanya bikin produk. Saya bikin nanas difermentasi. Saya bikin buah naga difermentasi. Dan itu fermentasi itu sangat bagus. Saya bikin bawang putih difermentasi. Bawang putih itu punya yang namanya zat kimia namanya alisin. Alisin itu antioksidan yang tidak dimiliki oleh tumbuhan lain kecuali adanya di bawang putih. Alisin ini bisa memperbaiki ya pembuluh-pembuluh darah yang sudah banyak plaknya akibat makan tidak bagus. Maaf ya bapak-bapak nih yang merokok. Ya, tiba-tiba lagi ketawa-ketawa meninggal. Itu karena ada penyumbatan di pembuluh darah. Ya, itu harus sadar. Kalau melakukan akibat yang buruk, ya segera perbaiki. Ya. Jadi tubuh ini harus fit ya Bapak Ibu, harus sehat. Ciri orang yang spiritualnya bagus, fisiknya juga sehat. Di samping hati selalu gembira, istirahatkan pikiran, diet yang seimbang, jika perlu makanlah sesuai dengan golongan darah. Udara yang bersih, ya. Sering menanam pohon di rumah, apa aja, bunga, apa ada dinding, tanamin bunga. Sapa bunganya setiap hari, karena setiap helai daun itu bisa menghasilkan literan oksigen buat kita. Pengendalian dirinya yang bagus, ya. Sinar matahari yang cukup, olahraga, ya.
energetik beraktiviti. Jadi melakukan aktivitas itu harus berenergi. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau tubuh kita sehat. Ya. Hubungan sosial perbaiki. Kalau sampai hari ini komunikasi dengan pasangan gak lancar, dengan anak gak lancar, pasti ada yang gak beres. Gak beres dengan dirimu sendiri, bukan dengan pasangan. Masalahmu yang paling besar bukan dengan pasangan, tapi dengan dirimu sendiri. Bereskan itu. Ya. Sampai saya itu membuat satu pelatihan bagaimana menciptakan perkawinan menciptakan surga dalam perkawinan. Sampai saya bikin pelatihannya itu 2 hari. Kemarin sudah dilakukan di pusat pelatihan hidup sehat di sana di Jelekong. Saking sayangnya Bapak Ibu ya, saking sayangnya saya meluangkan waktu berjam-jam hanya untuk berbicara tentang bagaimana supaya rumah tangga ini menjadi rumah dan tangganya itu bisa mengantarkan kita untuk naik keimanannya, naik kedewasanya, naik kebahagiaannya, begitu. Sehingga rumah tangga menjadi jalan untuk kita bisa pulang memenuhi ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Banyak PR kita tuh. Kenapa? Karena selama ini kita hidup nyaris tanpa kesadaran. Nah, baru seusia begini baru sadar, wih, ternyata salah semua. Pikiran salah, kata-kata salah, tindakan salah, sering melemahkan diri sendiri, ya toh? Nih. Saya baru ngalami kejadian Bapak Ibu. Saya dulu ya, ketika saya masih belajar, pokoknya kalau lihat apa saja yang lewat di mata saya menganggap itu adalah pesan dari semesta. Dan suatu saat pasti hal itu akan terjadi pada diri saya. Saya ada sedikit ya terbesit dalam batin saya ingin sesuatu, tapi niatnya satu ya, untuk menjadi mitra dalam perjalanan spiritual saya. Ada orang datang ke rumah, ngobrol ngalor ngidul, tiba-tiba ada waktu nggak besok atau lusa ke Jakarta? Ya udah, saya ke Jakarta. Pas hari itu ada waktu. Begitu mau pulang, tiba-tiba saya dibawa ke garasi, disuruh milih mobil. Mobilnya semua ada di situ. Ya namanya saya disuruh milih, masa diangkut semua? Milih satu aja. Jadi saya baru sadar ternyata alam semesta ini cara menciptakan, cara mewujudkan sesuatu kepada kita itu sangat unik, bahkan di luar pikiran orang biasa. Coba Bapak Ibu, kita selama ini kan selalu berpikir saya akan punya mobil kalau saya punya uang. Maka kita terus mencari uang untuk mendapatkan mobil. Kalau saya udah lewat, saya akan punya mobil walaupun gak ada uang. Kan gak pakai uang, mobilnya dikasih. Jadi semesta itu cara mewujudkan keinginan kita itu luar biasa. Jadi kalau orang masih mengatakan hidup ini terbatas, itu sebenarnya ada masalah dengan diri kita sendiri. Padahal di dalam diri kita itu kan ada Dia, Sang Maha Segalanya. Betul nggak? Yang siap untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Dan memang Bapak Ibu harus praktek ya, praktek. Harus praktek ya. Makanya setelah belajar dengan saya seperti ini, praktek ya. Ciri manusia panca indera, pembelajarannya berlangsung lebih lama karena melalui kepadatan materi fisik. Akibatnya untuk mencapai kesadaran itu dia lebih lama yang panca indera ini. Kenapa? Karena dia harus melewati dulu ya pengalaman fisik yang menyakitkan untuk mencapai satu
kesadaran. Jadi lebih lama. Bahkan dia harus berulang-ulang datang ke dunia ini, harus berulang-ulang. Dan setiap pengulangan pun belum tentu mengalami kemajuan. Maaf Bapak Ibu, ya, ada orang yang melakukan kesalahan yang sama berkali-kali. Coba, sudah bisnis yang pertama hancur, yang kedua hancur, yang ketiga hancur, tapi tidak dapat pesannya, terus aja modal. Ada nggak yang kayak gitu Bapak Ibu? Siapa? Saya nggak tega nyebut. Ciri manusia panca indera ketika dia belajar kepercayaan misalkan, akan mengalami pengalaman ketidakpercayaan sehingga menimbulkan kesalahpahaman yang menimbulkan ketegangan dan pengalaman yang menyakitkan. Karena apa? Karena dia segala sesuatu harus lewat panca indera. Semua dari sini yang diolah oleh pikiran, yang dipersepsi dan diinterpretasi oleh pikiran yang terbatas. Tetapi kalau swa indera, dia tidak lewat panca indera. Bahkan panca inderanya mati. Makanya saya baru tahu kalau di Quran ada kata-kata begini Bapak Ibu, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Undanglah Tuhanmu tadarruan wa khufyatan, dengan penuh rasa hormat dan tersembunyi. Makanya nanti suatu saat ya, saya akan ajarkan bagaimana cara berdoa. Karena kata Quran doa itu cuma dua, tadarruan wa khufyatan. Itu Quran Bapak Ibu. Dan saya melihat praktek-praktek doa yang selama ini dilakukan banyak orang, kok tidak ngikutin ayat itu gitu loh. Saya juga nggak ngerti pedoman hidupnya apa. Jadi kalau ditanya pedoman hidup apa Bapak Ibu? Quran. Tapi kalau ditanya kenapa berdoanya begitu? Teuing teu nyaho. Betul nggak? Gitu. Karena kita nggak pernah apa ya? Tidak pernah memunculkan rasa ingin tahu yang dalam. Itu aja. Ciri manusia panca indera selalu menafsirkan kata-kata dan tindakan orang lain dengan cara yang salah. Jadi lebih terjebak pada apa yang dikatakan orang, yang dilakukan orang, dan dia beri tafsir, ya. Itu manusia panca indera, semua mengandalkan apa yang lewat panca indera. Makanya Nabi Muhammad kira-kira manusia panca indera, swa indera. Swa indera, tidak tertipu oleh yang di luar. Karena langsung bisa berkomunikasi secara sadar dengan intelijensia tingkat lanjut. Makanya Bapak Ibu jangan heran ya kalau di Quran Allah mengatakan laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Kalau berbicara tentang ketuhanan, ada namanya Nurullah kalau di Islam, ada yang namanya Nur Muhammad, ada Nur Insan. Nur Insan sebut jiwa. Nah si jiwa ini punya akses pada Nurullah lewat Nur Muhammad, maka disebut wasilah. Ih keren Bapak Ibu kalau mengerti itu, apalagi kalau mengalami. Jadi wasilahnya udah ketemu nih ya, udah ketemu ya, sehingga bisa mencapai Allah karena dia selalu berhubungan dengan intelijensia tingkat lanjut. Nah intelijensia tingkat lanjut itu wujud nyatanya barangkali itulah yang disebut dengan Nur Muhammad secara hakikat. Makanya di sini ada sidik, ada amanah, ada fatonah, ada balagoh. Itu hidup Bapak Ibu. Jadi kalau melakukan tindakan yang salah, itu langsung mengoreksi. Gitu nggak Bapak Ibu? Atau enggak? Wah. Bapak Ibu pernah ke Bali? Ke Bali ya? Itu batu-batu yang bongkahan kayak gini-gini itu di Bali dibikin patung Bapak Ibu. Dan ketika masih bongkahan kayak gini, itu palu-palunya gede-gede tuh, pahatnya gede-gede. Jadi untuk menghilangkan satu bagian sini, gitu, hilang, lepas. Nah nanti kalau sudah membentuk tuh, mulai itu palunya kecil Bapak Ibu. Pahatnya juga kecil-kecil tuh. Sudah mulai misalkan mematung bagian kepala, rambut, kecil-kecil. Apalagi bulu mata, kecil-kecil. Itu pahatnya tuh jarumnya kecil-kecil Bapak Ibu.
Beda dengan masih bongkahan kan, hilangkan bagian ini, hilangkan bagian sini, hilangkan ini. Bahkan tanpa menggunakan pahat, langsung dep pakai palu besar. Nah, kalau saya menggambarkan itu, kira-kira perjalanan Bapak Ibu ini masih bongkahan atau sudah mulai terbentuk? Jawab dong. Bongkahan. Makanya perlu palu yang gede. Makanya saya ini kayak ngasih palu nih, palu godam, ngasih pahat yang gede-gede gitu. Karena kalau udah nggak ngerti. Makanya sebetulnya Bapak Ibu, semua palu pahat itu adalah sarana untuk membentuk supaya hasil akhirnya terbentuk menjadi patung yang indah gitu loh. Paham ya? Jadi sepertinya Allah itu sedang membentuk kita. Kadang-kadang kita harus dibentuk dengan pukulan yang kuat, pahat yang besar. Da cek Allah teh mun leutik paluna maneh mah teu ngarti. Gede ge teu ngarti wae cenah cek Allah teh. Jadi hebat Allah itu ya. Kadang-kadang memang begitu ya. Ada orang yang memang harus begitu. Nah, manusia panca indera itu karena semua itu harus lewat rasa sakit baru sadar. Untuk sukses harus gagal berkali-kali gitu. Geus loba hutang kakara. Ini penting nggak Bapak Ibu yang kita bicarakan hari ini? Kerasa nggak sama Bapak Ibu? Ya memang Bapak Ibu begitu. Nah, manusia panca indera itu ya dipenuhi oleh kecurigaan yang akan selalu menciptakan situasi tak nyaman dan menyakitkan. Bayangkan ya, kita mau memasuki manusia sarwa indera yang bisa mengakses intelijensia tingkat tinggi, sementara sekarang ini kita masih manusia panca indera, bentuknya pun baru bongkahan. Ibaratnya batu gede yang baru turun dari gunung lah kira-kira begitu. Bentuknya nggak karu-karuan gitu. Sementara mau dibentuk menjadi sesuatu yang indah gitu. Udah kebayang ya? Kira-kira berapa tahun itu ngebentuknya ya? Ya, sudah di sini banyak persepsi yang salah, betul nggak? Ajaran yang salah, keyakinan yang salah, betul nggak? Dogma yang salah, doktrin yang salah, bayangkan, menghancurkan semua itu. Waduh, luar biasa. Tetapi saya jamin Bapak Ibu tidak bisa didefinisikan dari sejarah masa lalunya, tetapi Bapak Ibu bisa didefinisikan dari tekad hari ini untuk berubah. Kalau hari ini punya tekad yang kuat untuk berubah dan ingin berubah, benar-benar ingin berubah, subhanallah Bapak Ibu, orang suci hari ini mungkin juga pernah punya masa lalu. Orang jahat hari ini dia juga masih punya masa depan, asal sungguh-sungguh mau berubah. Makanya yes or no, yes, gitu aja. Saya membentuk diri saya Bapak Ibu seperti ini itu dari umur belasan tahun. Dari umur belasan tahun saya belajar Al-Quran tuh ya, yang idgham biguna bilaguna itu dari umur kecil. Masih ada yang meragukan saya. Cuman saya tidak pernah ikutan musabaqah gitu aja. Karena musabaqah itu bahasa Arab Bapak Ibu, bahasa Indonesianya pertandingan, kompetisi, perlombaan. Karena bagi saya agama itu bukan pertandingan, bukan perlombaan. Agama itu urusan pribadi saya dengan diri saya sendiri. Jadi kalau saya mungkin tidak tercatat sebagai juara tingkat RT musabaqah, ya memang saya nggak pernah ikutan. Tapi saya mengerti yang begitu-begitu, ya. Ya namanya orang Islam dari kecil tradisi agamanya sangat ketat, ya. Telinga bapak saya itu kalau baca idhar aja kurang tepat, itu langsung berdiri itu. Telinganya udah tajamnya itu. Saya bukan tidak tertarik mengajarkan itu Bapak Ibu, banyak pelajaran di tempat lain. Tapi yang gini ini inti-inti dari ajaran agama, ajaran kesadaran. Al-Quran tuh sekarang masih perawan Bapak Ibu.
Baru disentuh-sentuh luarnya aja kan? Betul nggak? Mending disentuh juga enggak. Cara berevolusi yang salah, perhatikan. Jadi artinya kita ini sekarang mau berevolusi dari mana? Dari manusia panca indera menuju manusia sarwa indera. Untuk apa sih tujuannya? Supaya kita tuh bisa mengakses ya intelijensia tingkat lanjut, sehingga itu bisa diakses dalam keadaan sadar, sehingga kita ini bisa mengakses energi yang di dalamnya ada informasi. Makanya orang yang bisa mengakses alam-alam tinggi itu, Bapak Ibu, pengetahuannya tidak pernah membosankan. Karena dia bukan pengetahuan hafalan, bukan. Itu pengetahuan intuitif namanya. Itu yang kemudian di Quran disebut ilmu laduni. Dan ilmu laduni itu dinamis, sesuai dengan tingkat kesadaran yang dicapai oleh kita. Makanya orang yang seperti itu setiap bangun pagi selalu pengetahuannya baru, karena kesadarannya baru. Cara berevolusi yang salah, jiwa yang tidak mengungkapkan belas kasih dan keselarasan sulit menerima belas kasih dan cinta dari ruhnya. Jadi ruhnya sendiri mau menyalurkan cinta dan belas kasih kepada jiwa yang seperti ini sulit, karena harus diawali dengan si jiwa ini harus dilatih untuk berbelas kasih. Gimana caranya? Sederhana Bapak Ibu. Ketika memilih marah, ya, dia kemudian daripada memilih marah, dia memilih memaafkan. Daripada memilih serakah, dia lebih baik memilih rasa berkecukupan. Jadi dia tidak mau menciptakan karma-karma yang negatif. Yang karma negatif itu justru akan membatasi kesadarannya. Nah, membatasi kesadaran berarti membatasi akses si jiwa ini untuk bisa mengakses intelijensia tingkat lanjut tadi. Paham sampai sini? Cara berevolusi yang benar gimana? Perhatikan. Setiap pengalaman dalam hidup kita, itu saya bilang tadi, itu adalah utusan dari semesta untuk membentuk kita. Paham? Nah, cara membentuk tadi ingat ya, kadang-kadang palunya besar, kadang-kadang kecil, kadang-kadang pahatnya besar, kadang-kadang pahatnya kecil. Betul nggak? Itu. Jadi kalau kok saya pahatnya gede-gede terus, ya karena kamu memang masih belum ada bentuknya, gak jelas. Karena kalau sudah membentuk ya pahatnya kecil-kecil aja. Ini cuma kekurangan bulu mata. Itu aja. Gitu. Ini kekurangan kempot di pipinya, kecil aja, nggak usah pakai pahat yang gede. Jadi sekarang Bapak Ibu, kalau sekarang dalam diri kehidupan Bapak itu masih dar gitu, dar, udah sadari aja. Berarti saya belum terbentuk apa-apa, sehingga palunya harus palu godam, pahatnya harus gede-gede gitu aja. Tapi nanti Bapak Ibu rasakan ya, setelah bagian-bagian yang tidak penting itu dipahat habis, mulai lebih semut lagi ya. Bahkan tidak usah ada sentuhan pun sudah ngerti sendiri. Saya tuh pengen begitu sebetulnya Bapak Ibu teh kabehanana. Kalau sudah begitu, saya ingin melihat di kehidupan saya itu umat manusia ini tidak ada penderitaannya. Semua manusia itu bahagia, tenang, damai, saling menyayangi, tidak saling bermusuhan, tidak ada iri. Itu sebetulnya tujuan saya. Jadi tidak usah meragukan lagi kenapa saya berani mengemukakan kebenaran ini. Karena saya ingin berarti dalam hidup saya.
Di sisa usia saya ingin memberikan kontribusi pada kesadaran semesta dari kesadaran yang saya capai. Saya tidak membawa misi apa-apa. Saya tidak dikendalikan oleh siapa-siapa. Itu tujuan saya. Jadi setiap pengalaman itu tidak pernah dia bertanya mengapa ini terjadi, tetapi pesan apa ya Allah yang hendak Engkau sampaikan kepada saya. Nih Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu tidak suka melihat perilaku seseorang? Pernah? Sudah tahu pesannya apa? Yang dilakukan orang itu yang kamu tidak suka masih kamu lakukan. Gitu. Paham? Kalau kamu sudah tidak melakukan itu lagi, kamu tidak akan timbul rasa tidak suka. Rasa tidak suka itu artinya, itu adalah energi yang terbangkitkan dari dalam dirimu, yang teraktivasi oleh perilaku orang lain. Jadi sebetulnya energi itu bukan pada orang lain, pada dirimu. Energi itu masih ada. Ningali batur kieu teresep, ningali batur teresep, eta sifat maneh. Maaf ya pakai bahasa Sunda. Bahkan dia bukan sekedar menangkap makna dari pengalaman, tapi cara terjadinya pengalaman itu dia sudah paham. Tidak mungkin peristiwa ini terjadi kalau saya tidak menariknya. Di bagian mana dia menariknya? Oh ternyata ada di pikiran saya, di perasaan saya. Ya toh? Saya yang menarik ini semua. Jadi tidak menyalahkan Allah, tidak menyalahkan pihak yang di luar. Tidak Bapak Ibu. Semua terfokus pada diri sendiri. Karena dia tahu setiap pengalaman yang terjadi pasti ada makna. Setiap pengalaman terjadi pasti ada sebab yang menimbulkan pengalaman itu terjadi. Yang ketiga, peran yang dimainkannya dalam menciptakan pengalaman-pengalaman itu. Dan dia pun sadar, apa sih peran saya? Kok pengalaman ini terjadi dalam hidup saya? Dan ketika dia tahu peran dia tidak merasa korban. Dia merasa dia sendiri adalah dalangnya. Pasti dia akan memperbaiki diri. Semua orang yang hari ini merasa dirinya korban pasti menyalahkan orang lain. Maaf ya Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu masih sakit hati karena perilaku orang, dan Bapak Ibu merasa korban, dan penyebabnya adalah perilaku orang, ada yang gak beres dalam diri kita. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita, kitalah dalangnya. Kita yang telah menarik itu semua. Itulah cara berevolusi yang benar. Jadi sekali lagi, manusia sarwa indra tidak harus mengalami 200 pengalaman yang menyakitkan untuk dapat memahami pelajaran tentang keyakinan, tanggung jawab, kerendahan hati. Tidak perlu melewati pengalaman-pengalaman itu. Jadi saya sebut 200 aja. Sebetulnya Bapak Ibu itu 400. Biar tegas gitu loh. Ya? Oke. Nah, cara berkomunikasinya gimana? Perhatikan saya. Manusia sarwa indra tidak memerlukan komunikasi suara ke suara untuk mencapai sumber bimbingan dan bantuan. Karena memang dia berbicara di dalam. Dia berbicara dalam hening, dalam suci. Itulah pentingnya belajar meditasi, hening, muraqabah, muhasabah. Itu harus belajar Bapak Ibu. Maka saya menciptakan membuat tempat tuh ya. Membuat tempat 6 hektar saya bikin itu. Saya beri nama Pusat Pelatihan Hidup Sehat di Ciparai itu, di Jelekong namanya. Bebas Bapak Ibu, silakan mau ke sana mau belajar. Ya, silakan. Tapi harus komunikasi dulu dengan manajemen di sana supaya kalau ke sana ada yang melayani. Mau belajar apa? Ya. Mau belajar meditasi, mau belajar muhasabah, mau belajar refleksi diri, mau belajar apa? Semua tersedia. Dan ini semua perlu latihan Bapak Ibu. Tidak cukup mendengarkan kajian-kajian seperti ini, ya. Lewat pengembangan kesadaran, bimbingan bijaksana dan penuh belas kasih selalu tersedia.
Makanya orang yang selalu ya sadar ya setiap saat pasti akan selalu bijaksana dan dia penuh belas kasih. Pembelajaran untuk memadukan bimbingan ke dalam hidup secara sadar selalu tersedia. Di mana tersedia? Di sini. Makanya di Quran dikatakan waja'alnakum fiha ma'ayisa, segala kebutuhan tentang kamu sudah ada dalam diri kamu. Ada semua di situ Bapak Ibu. Nah, jiwa sarwa indra, wawasan, intuisi, firasat, dan inspirasi adalah pesan dari ruh atau intelijensia tingkat lanjut untuk membantu perjalanan evolusinya. Dia perjalanan evolusinya langsung di bawah bimbingan intelijensi tingkat lanjut. Tidak melewati rasa sakit, pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, tidak lewat itu. Tetapi jiwa panca indera, intuisi merupakan keingintahuan. Wawasan, intuisi, firasat, dan inspirasi terjadi secara tak terduga dan tidak bisa dijadikan pegangan. Jadi kalaupun intuisi itu terjadi, toh intuisi terjadinya juga dalam keadaan tidak sadar. Kalau jiwa-jiwa sarwa indra, intuisinya itu terjadi di dalam keadaan sadar. Seperti para nabi, para rasul mendapatkan wahyu itu dalam keadaan sadar. Bayangkan ya kalau para nabi, para rasul dapat wahyu dalam keadaan tidak sadar. Udah lewat itu wahyu satu ayat, kemudian bingung, tadi apa ya? Makanya itu terjadi di dalam keadaan sadar. Berarti terjaga Bapak Ibu. Dan kalau kita bisa sampai di situ, aduh luar biasa. Luar biasa lah.